Phoenix The Hardest Radio Station. Hai, selamat malam. Spesial program malam hari ini ada Live on Radio bersama Mediterranean Bali. Nah, kalau ngomongin tentang setelah lulus sekolah gitu, SMK atau SMA atau yang sederajat, mungkin Viners rada-rada bingung sebenarnya kayak nanti mau lanjut kemana ya. Hari ini kita bakal kenalan sama dua kakak-kakak kece, kakak-kakak cantik dari Mediterranean Bali. Ada Intan Purwitasari SPD, Eksekutif Director Mediterranean Bali. Halo. Hai kakak. Apa kabar Kak Intan? Oh, membara kayak Oh, membara. Boleh. Semangat ya, kayak mic dan ruang siaran warna merah. Iya bener, ini kayak bling-bling suka banget. Oh parah, oke. Ada juga Dewa Ayu Putu Jiesta Narayanti Murti, Esikom Koordinator Customer Service. Yes, halo Kak, selamat sore. Aku panggilnya Intan dan Deta aja boleh nggak sih? Boleh ya. Oh. Oke, ini kan sebenarnya bukan jam-jam kalian ada di office, tapi hari ini kita ajak nongkrong di Phoenix Radio Bali. Suka. Kita akan ngobrol di radio, plus ini juga live di Instagram @mediterranean.bali. Hai teman-teman. Tadi udah rame yang join ya. Lumayan. Jangan salah sapa sekali lagi, ada Miss Intan dan juga Miss Deta. Benar. Iya, jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol. Karena tadi gue sempat bilang, kalau misalkan ada beberapa teman-teman mungkin masih bingung setelah lulus SMA atau SMK, kayak mau lanjutin kemana. Nah, yang hari ini kebetulan kita ngobrol kan sama teman-teman Mediterranean Bali. Mungkin aku sebagai orang awam atau bahkan ponakanku, adik aku pun dengar Mediterranean Bali itu ingatnya adalah, oh kalau lo ke kapal pesiar udah deh ke situ. Iya benar. Iya kan? Mediterranean Bali tuh cenderungnya kalau mau ke kapal ke Medi. Iya gitu. kayak ya udah nanti mau kerja ke luar negeri ya situ. Karena beberapa kayak 3 ponakanku itu ya di situ, ada yang dari Singaraja, kebetulan aku asli Singaraja kan. Oh, Singaraja. Bener. Jadi sangat-sangat terkenal dengan itu gitu. Kayak konotasinya seperti itu sih. Tapi boleh kenalin dikit nggak? Seperti apa sih sebenarnya Mediterranean Bali? Iya boleh. Oke. Hai Viners semuanya. Ya, jadi Mediterranean Bali itu adalah kampus Hospitality and Entrepreneur College. Kita itu udah 15 tahun di Bali. Ini adalah kampus untuk membimbing dan melatih anak-anak muda Bali yang mau berkarir di kapal pesiar maupun hotel berbintang di dalam negeri dan juga luar negeri. Iya, jadi selain berkarir di hospitality industry, kapal pesiar, hotel, kita juga memberikan exposure tentang entrepreneur. Jadi kan sekarang anak-anak muda itu udah melek tentang entrepreneur, finansial, yang kayak gitu. Jadi kita juga kasih exposure banyak di sana. Jadi sorry aku bold dikit, bukan hanya kapal pesiar ya. Tadi semuanya itu bisa masuk ternyata di situ. Kapal pesiar bisa masuk, hotel international bisa masuk, dalam negeri luar negeri bisa masuk, kemudian entrepreneur bisa masuk. Semuanya lengkap dan komplit. Berarti one stop solution kalau menurut aku ya it. kan. Agree. Jadi lo mau carinya di mana lagi? Ini udah paling bener sih Mediterranean Bali kan. Nah, tapi kalau ngomongin tentang tadi kan sekilas sudah dijelasin sama Intan tuh tentang sebenarnya Mediterranean Bali ini goalsnya seperti ini nih, bakal ngasih chance atau kesempatan buat lo seperti ini. Nah, program-program untuk menunjang apa yang sudah disampaikan oleh Intan tadi, program-program seperti apa sih? Itu mungkin juga harus kita tahu dong, biar orang-orang bisa memilih dan memilah. Jadi kayak udah mulai tahu, oh gue kayak passionnya di sini deh. Benar. Soalnya pilih jurusan itu benar-benar harus dari hati. Betul. Apa yang mereka sukai dan apa yang mereka minati. Jangan sampai lo kayak nyesel setelah sudah masuk. Bener. Sering terjadi tapi itu. Apalagi ngikut-ngikut teman. Aduh, enggak banget. Jangan. No way. Jangan ya. Jangan sampai. Deta bantu aku. Kira-kira yang bisa dipilih apa aja? Oke, untuk di Mediterranean Bali, kita yang kita sebutnya ada Certificate 3, itu yang kuliahnya setahun. Kita ada 5 program studi atau jurusan. Yang pertama ada food production, ada F&B service, ada housekeeping, bartending, dan yang paling baru kita ada jurusan front office. Tahun-tahun sebelumnya belum ada nih. Iya, kita baru launching. Baru launching tahun ini. Kita ada front office juga. Ya karena terakhir interview kayak di sini sebelum pandemi kalau nggak salah. Iya, betul banget. Akhirnya ada gebrakan baru nih. Terus untuk yang Certificate 4 yang kuliahnya 2 tahun, kita ada 3 jurusan, ada food production, F&B service, dan hotel accommodation. Selain itu kita juga ada program entrepreneurship. Jadi kita buka culinary business. Kemudian kita juga buka program barista. Itu lagi naik banget loh itu. Iya, soalnya culinary business sekarang tuh kan kayak anak-anak muda tuh udah melek. Dia pengen buka usaha sendiri dengan passionnya sendiri. Kemudian barista coffee shops everywhere now. Everybody drinks coffee. Jadi itu it's kind of something really interesting untuk anak muda dan teman-teman ngelihat itu bahwa itu sesuatu yang potensial di mana sebenarnya mereka harus punya background atau basic yang bagus. Karena kopi itu nggak cuma sekedar minuman, it's an art. Itu adalah apa ya?
seni gitu. Seni, art gitu. Dan kemudian juga bisa menjadi signature tertentu ya, kan. benar, Itu yang paling penting dan makanya kalian mencoba untuk mengakomodir itu semua dalam paket-paket yang ditawarkan oleh Mediterranean Bali. Ini keren banget loh, gebrakan luar biasa. Berarti itu yang ada ya? Yes, Oke, jadi teman-teman mulai sudah terpikirkan kira-kira kayak oh ini kayak passion aku di sini deh. Jadi ketika discuss sama orang tua, lo punya alasan, punya reason kenapa lo ngambil itu. Benar. Jadi karena memang seperti Kak Intan bilang tadi, jangan sampai salah pilih karena ibaratnya ini bukan kayak milih teman hidup yang cuman lo jalan bentar ya. Enggak, maksudnya kan kalau teman hidup kayak jalani aja dulu. Kalau kuliah di sini jangan seriusin dari awal aja dulu. Bener. Iya kan? Karena investasi 1 tahun maupun 2 tahun di Mediterranean Bali, kalau kalian benar-benar serius, bahkan kita memang encourage seluruh meditizen harus investasi 1 tahun 2 tahun itu benar-benar total. Waktu, energi 1 tahun harus membawa hasil. Iya. Karena kalau 1 tahun 2 tahun ini hasilnya bagus, itu akan ngefek ke 10 tahun lagi, 15 tahun itu akan long term sih sebenarnya. Setuju. That's why gue bilang tadi adalah seriusin aja dulu. Iya, Jangan benar. jalanin aja Setuju. dulu. Iya kan? Ini kita dapat insight-insight baru loh malam hari ini. Nah, tapi kalau ngomongin tentang tadi program studi atau sertifikatnya tadi sudah jelasin. Nah, selanjutnya adalah proses pembelajarannya sendiri. Mungkin biar ada bayangan sedikit berapa lama. Tadi kan tahunnya ya. Tapi gambaran dulu deh. Seperti apa sih proses belajar di kampus Medi? Ya, kalau untuk proses pembelajaran itu kalau yang sertifikat 3 kita ada 1 tahun, Oke. 6 bulan teori praktek di kampus, kemudian Oke. 6 bulannya training. 6 bulan Teori praktek di kampus, and then 6 6 bulannya training. Nah, Oke. trainingnya itu bisa di dalam negeri, bisa di luar negeri. Karena kita sekarang udah kerja sama hotel di Malaysia, kemudian di Turki, dan juga kita ada program training visa J1 ke USA. Yes. Dan tahun kemarin kita udah ada 6 anak yang udah berangkat visa J1 USA. Kalau dulu kalau mau ke USA untuk training biasanya itu kayak D3, S1. Tapi sekarang di Mediterranean Bali D1, D2 sudah bisa. Ya, setahun dan 2 tahun sudah bisa berangkat. Tahun ya. 2 Semua tahun orang udah punya bisa. kesempatan Iya, asal lo semua orang serius punya. di situ Iya. berarti. Bener, diseriusin. Oh iya. Yang penting mentalnya oke, kemudian mau memang ikut rules kita, Benar, alurnya everything is really possible. Oke, itu yang keren tuh. Kalau misalkan lo pengen serius di situ, apalagi pengen banget ke USA. Kalau misal kayak mungkin bukan terlalu biasa ya, tapi paling Asia, Malaysia, oke lah, enggak gitu. Pengen yang lebih jauh. Dekat mungkin ya. Ngerasa Iya. kayak dekat. Gue sekalian aja deh kayak gitu Sekalian, kan. bener. Makanya mungkin diseriusin di situ, seperti Kak Intan bilang tadi bahwa udah waktu lo memang habisin di situ untuk belajar, untuk menggali semua potensi yang Iya, ada dalam bener, diri, bener. and then tunjukin di situ keseriusan lo dan Bener. lo bisa berangkat. Bener banget. 6 bulan teori and then praktek. Iya. Dan itu sangat luar biasa sih. Iya. Tapi kerjasama tadi kan udah itu 3 negara. Yang aku tanya nih kalau dari tahun kemarin, yang favorit sebenarnya anak-anak pernah doang dengar sharing kayak gue pengen kesini deh, gue pengen kesini Iya, deh. iya, Biasa benar, anak-anak kampus, anak kuliah kan suka cerita kayak gitu kan. Yang kemarin yang mana tuh? Kalau untuk kita sekarang itu kita kemarin kirim ke Malaysia. Oke. Jadi anak-anak itu baru berangkat bulan lalu, ke Oke. USA juga bulan lalu ada yang berangkat. Jadi 2 negara Negara itu itu? masih tujuannya dekat. Maksudnya kayak reachable. Kalau USA anak-anak yang memang aduh aku pengen ke USA, aku pengen ke Amerika, mereka langsung sana. Kalau yang mau coba-coba dulu yang dekat udah deh ke Malaysia, gitu. Oke. Dan tahun ini kita juga lagi ada partnership dengan beberapa hotel di Turki. Oke. Iya, jadi Timur Tengah, Middle East juga kita buka untuk tahun ini. Baik. Aku lihat di news kalian sih kerja sama Turki dan Iya, itu iya. merupakan satu good news yang menurut aku Bener. sih ya bagus, dan Turki juga lagi banyak diomongin Iya, kan. iya, bener. Jadi sangat potensial Iya. dengan tempat wisata dan hospitality-nya di situ Iya, kan. selain itu training mereka juga nggak cuma training, tapi mereka dapat income juga. Oh, itu enaknya Jadi memang kadang di itu luar. enak, udah keluar negeri, Iya. jalan-jalan, dapat belajarnya dapat, income-nya dapat, jalan-jalan dapat, foto Instagramable tuh, Bener. Karena terakhir adalah konten ya. Iya, konten. Jadi kita kayak personal branding never dies ya kan. Asik. bener. Karena selain ya kamu bilang tadi kuliah, terus ada trainingnya, dapat uang sakunya juga, plus feed Instagram mereka jauh lebih menjual. menjual dan menjadi omongan orang. Iya, Gila ya Intan sekarang udah di sini, gila ya, Deta udah di sini kan kadang kayak gitu. Langsung kibas. Iya. Dan mumpung lo masih muda, di mana lagi coba? Nanti kalau udah berkeluarga beda cerita. Udah beda cerita. Iya kan? Udah kita akan banyak terbatas. Jadi Bener. mumpung sekarang masih muda, explore diri sebanyak-banyaknya. Iya, Ini dan- biasanya Miss Deta nih influencernya langsung ngomong 2 orang yang terpengaruh 5 orang. Benar. Gila. Harusnya sih gitu kan. Masa, Iya. masa muda adalah saat kita menginfluence orang untuk sesuatu yang positif. Dan Benar. itu menurut aku positif. Karena ketika kita ngelihat hospitality di Bali aja, mungkin akan sangat berbeda dengan di luar negeri. Iya. Pengalaman Yes. dengan orang luar yang mungkin kata orang kayaknya, aduh mereka terlalu detail. Cuman lo diajarin disiplin.
Dan itu yang harus diingat. quality anak-anak yang udah datang dari luar negeri itu mereka lebih mandiri, self manajemennya lebih bagus, task manajemennya lebih bagus, time manajemennya lebih bagus. Mereka bisa mengadaptasikan dirinya itu di berbagai situasi. Benar. Which is kalau di sana kan different culture, different situations, different environment. Kalau udah sampai sana, mereka balik sini mereka stronger deh. Iya. Dan itu sebenarnya dalam dunia kerja itulah yang terjadi. Yes. Jadi jangan bayangkan lo cuma enak-enak dan cerita kayak, oh saldonya dia nambah, oh begini. Dia Dunia tidak kerja tahu. itu realistisnya atau realitanya adalah lo harus bersaing nunjukin skill lo sebisa mungkin. Bukan cari muka ya, tapi orang akan ngelihat value kita apa sih, skills kita apa. That's why mungkin orang akan di situ naiknya cepet, karirnya dan bagus dan prospeknya juga bagus. Daya saingnya daya saingnya itu betul. bagus. Sekarang kita nggak cuma bersaing sama teman-teman di Bali antar kabupaten ya, tapi dengan teman-teman luar pun dari menjadi saingan Bali. kita. That's why kalau bisa kita naikin standar kita menjadi lebih bagus dengan basic atau ilmu dari Mediterranean Bali, gue pikir adalah itu bisa works. Ya benar ya. Setuju ya. Makin Agreed. penasaran deh sama keseruan-keseruan dari Mediterranean Bali. Karena banyak juga alumni Medri yang di luar itu prestasinya udah bagus. Jadi mereka masih muda, mereka udah jadi the best trainee. Kalau mereka training, mereka jadi the best training. Dan itu hotel-hotelnya chain international. Kayak The Stones, Conrad, Aston, kemudian Marriott, bahkan Ritz-Carlton kemarin anak alumni Mediterranean yang baru lulus 2022 jadi the best employee di Ritz-Carlton dan langsung diangkat di sana. Itu mungkin kalau Anda kan teman-teman di sini tahu Instagramnya Mediterranean Bali bisa di scroll lah, benar. social media never lies. Iya. Jadi semua cerita dari situ. Bener, kalau di kapal pesiar juga mereka udah di posisi manajerial. Umur 24, 25 udah jadi level manager, restaurant manager, assistant general manager, banyak. Dan itu keren banget sih. Cerita keren lainnya kita akan bahas lagi, so don't go anywhere. Setelah ini kita akan balik lagi. Tune in. Masih ada Dodi Sandra di Live on Radio barengan sama Mediterranean Bali. Jangan lupa buat Vinner sekali lagi, selain kita siaran di Phoenix Radio Bali, kita juga live Instagram di @mediterranean.bali. Halo. Tuh, sudah ada Miss Intan dan juga Miss Deta yang nyapa kamu. Jadi kalau kamu punya pertanyaan segmen 3 atau segmen terakhir nanti akan kita bahas. Kalau ada pertanyaan ditanyakan sekarang juga, silakan komen. Nanti beberapa pertanyaan yang mungkin memang relatable sama kita atau topik kita hari ini bakal kita bahas. Intan sama Deta. Tadi kan kita sempat mention tentang anak-anak yang alumni bercerita, terus prestasinya seperti apa. Wow, sangat-sangat luar biasa. Itu yang paling penting ya. Amazing banget dengan prestasi mereka dan juga komitmen. Karena kan seperti Intan bilang tadi sama Deta bilang tadi, kuliah ini adalah sebuah komitmen di mana lo harus fokus dengan apa diajarin atau di-share sama orang-orang yang lebih berpengalaman. Nah, yang menarik adalah yang pengen aku tahu proses kuliah tadi kan baru disentil sedikit tuh. Sebenarnya berapa lama sih kalau kuliah di sini? Kan aku baru lulus SMA jadi kayak pengen gitu. Percaya? Iya. Harus Lulus SMA ya. Harus percaya. Iya. Oke, kalau untuk proses kuliahnya sendiri di Mediterranean Bali, untuk yang Certificate 3 atau setahun, itu 6 bulan teori dan praktek di kampus, 30% itu teori, dan 70% itu praktek. And then 6 bulan kemudian dia akan on the job training anak-anaknya. Iya, benar gitu. Kemudian untuk yang Certificate 4 atau yang 2 tahun, itu 3 semester teori dan praktek di kampus. Benar. Kemudian 6 bulan on the job training, seperti itu sih kira-kira. Jadi on the job trainingnya itu wajib selama 6 bulan dan itu hotelnya memang kita pilihkan standar itu minimal bintang 4, bintang 5, tapi kayak tadi itu bisa di dalam negeri dan di luar negeri. Dan sekarang kita juga menjadi partnernya Apurva Kempinski, mungkin pernah dengar? Iya. Tahu harganya. Tahu harganya ya. Apalagi udah tahu kalau restorannya itu ya kan. Kamera tolong. Kalian udah kerja sama? Iya, kita udah ditunjuk langsung sama Apurva untuk buka kelas Apurva dan itu akan programnya jalan di tahun 2023 ini. Jadi untuk Meditizen yang udah kuliah di Mediterranean Headquarters, nanti akan Apurvanya langsung untuk ngasih tentang culture Apurva itu seperti apa. Jadi mereka bisa langsung dapat akses untuk training ke sana. Pun selain training, kita juga sudah dipercaya untuk hire talent untuk daily worker. Oh iya, wow, dan tidak bingung lagi karena alumni kan banyak ya, bisa dipergunakan. Kadang kekurangan alumni kita, kakak. Berarti sekarang memang waktunya saya dan juga Vinner calon Meditizen ini harus bergabung. Iya benar. Setuju Kak Doy kalau jadi calon Meditizen. Iya. Setuju ya. Yang akan gantiin kalian. Aku calon Meditizen berarti ya di angkatan 2023 ini. Wow.
Luar biasa. Tapi yang luar biasa tentang penempatan kerja kan tadi sebenarnya udah mention si Intan ya. Intan cerita sudah daily workernya udah dicari. Tapi cerita-cerita sukses dari teman-teman masalah penempatan kerja. Itu kan jadi kadang menjadi alasan juga. Iya bener kakak. Jujur ya, aku wanti-wanti sama seluruh mahasiswa Mediterranean Bali. Tujuan kalian ke Mediterranean Bali itu bukan kuliah, tapi mempersiapkan masa depan untuk jadi pribadi yang lebih mandiri. Oh, ngerubah mindset. Ngerubah mindset. Jadi mindsetnya kamu kuliah ke Mediterranean Bali ngapain kuliah? No, you are here preparing your future. Jadi kalau kuliah di Medi itu bener-bener investing time, energi, waktu, biaya itu nggak boleh main-main. Karena 1 tahun ini itu akan benar-benar affect a lot kalau mereka benar-benar maksimalin fasilitas yang kita punya, akses link kerjasama dalam negeri, luar negeri, bahkan service yang kita kasih ke alumni. Dan itu membuktikan, dan itu ngebawa bukti. Jadi alumni kita bahkan ada yang sebelum wisuda pun mereka udah bisa kerja. Jadi proses mereka kalau kuliah 1 tahun kan 6 bulan teori praktek, 6 bulan training. Waktu teori praktek di kampus itu kita benar-benar kasih exposure, banyak fasilitas kita lengkapin standar internasional, instrukturnya kita pilih yang berkualitas, kemudian kita datangkan juga hotel-hotel untuk memberikan tips and trick gimana sih jadi hotelier yang sukses. Kemudian once mereka training itu saya wanti-wanti 6 bulan first show kalian di hotel, kalian harus performance extraordinary. Awesome lah. Jadi karena kalau training kalian bagus, DW peluang tinggi. Bener. Internship peluang tinggi, kemudian apprentice peluang tinggi, diangkat jadi staff itu peluangnya tinggi. Maka dari itu banyak anak-anak kita yang habis training, mereka langsung diangkat DW, udah kerja, udah kontrak, jarang banget ada yang nganggur. Makanya kalau kita membuka job fair kadang kita mikir ya, ini siapa yang dikasih? Siapa lagi? Betul. Jadi bener, aku jujur aku bangga banget ngasih tahu ini karena itulah tujuan kita kalau mau ke Medi, apalagi di awal sama Miss Deta yang ngasih informasi di awal itu nggak boleh hanya sekedar kuliah, tapi tujuannya adalah membangun masa depan. Dan untuk membangun masa depan dan sukses itu nggak mesti harus jadi yang firm, yang harus IQ-nya tinggi, nggak. You just need to have soft skill, komitmen, konsistensi, disiplin, hard work lagi sedikit, that's it. Extra effort for extra result. Selalu ngomongnya kayak gitu. Jadi untuk penempatan kerja di dalam negeri kita udah berlimpah, di luar negeri kita ada di Malaysia, kemudian kita ada Turki, bulan Maret ini kita akan ada pemberangkatan untuk waiter-waitress, dicari juga housekeeping, female, 40 orang berangkat kemarin, kita baru dapat 35, kurang lagi 5, dan itu masih pun, ada kesempatan. Bener, dan itu pun bukan alumni Medi, kita sampai cari dari luar. Iya, karena lu tadi kekurangan Bahkan gitu. Kemudian jujur kita juga sekarang lagi perlu DW untuk Apurva Kempinski, baru tadi di WA sama Mbak Fira, HR-nya. Ini jangan-jangan di DW lagi ting. Bisa jadi kan. Bener, kita lagi perlu front office juga, kita perlu housekeeping untuk Apurva Kempinski gitu. Jadi peluang kerja jujur Kak, kalau udah kuliah di Medi, nyari peluang kerja tuh banyak. Apalagi waktu kuliah kita kasih 3 jenis bahasa Inggris, English for interview, General English, sama English for special purpose. Karena itu yang dibutuhin di dunia kerja. That's it. Jadi kalau belajar interview pun kita nggak kasih teori. Jadi interview adalah interview is bla bla. No. Interview first meeting itu teori memang, tapi second meeting itu udah practical. Practicalnya dari jalan, ketuk pintu, salaman, eye contact tuh benar-benar harus well perform. Makanya jarang sih anak kita yang sampai fail untuk interview. Jadi udah sebenarnya nggak ada alasan mereka nggak bisa kerja. Interview diajarin, pembuatan CV diajarin, kurikulum VT diajarin, application letter diajarin, lowongan kerja ada. Jadi everything is one complete sih. Karena satu hal yang itu hampir merubah perspektif orang adalah ketika lo berhasil ngerubah secara psikologis goals mereka. Mereka tahu goalsnya apa. Dan itu kayak dalam satu artikel, gue lupa buku apa yang pernah gue baca, itu dia berubah mindset itu, dan itu yang bikin orang-orang sukses. Karena kan sukses itu dari mindset. Kalau mental lo nggak mau sukses ya nggak bakal sukses. Kayak penyiar aja deh, kalau misal aku kayaknya aku nggak bisa jadi penyiar deh. Ya nggak bakal bisa jadi penyiar. Kalau ngelihat masalah mulu, aduh, udah mindsetnya udah down. Bahkan sama orang tuanya pun kita biasanya di awal kita kumpulin orang tuanya, kita satu persepsi. Apa yang kita bangun di kampus, bangun juga di rumah, jadi exposure-nya 2. Orang tuanya ngawal dari rumah, kita ngawalnya dari kampus. Saling support. Bener, saling support. Dan saya pun wanti-wanti sama anak-anak, ini orang tua kalian tuh nggak minta kalian sukses-sukses banget, yang harus kaya raya, enggak. Paling nggak anak itu bisa mempertanggungjawabkan hidupnya sendiri, bisa jadi mandiri. Itu udah inspiring banget. Itu udah melegakan banget buat orang tua. Jadi kayak value hidup
jadi seorang yang mandiri, ya jadi seperti kalian gitu, ya, luar biasa gitu. Jadi iya serius, ini bukan cerita bohong atau cerita apa ya, karena sebenarnya di belakang kamera atau juga di belakang studio kita sempat banyak ngobrol sebenarnya. Jadi buat Viners, sekali lagi kalau punya pertanyaan jangan lupa di live Instagramnya mediterranean.bali, boleh ketik di komen, nanti segmen 3 kita akan bahas. Nah tadi kita ngomongin tentang masalah pendidikan, terus masalah juga penempatan kerja, tadi udah cerita panjang lebar, dan akhirnya I see bahwa bukan hanya belajar secara teori, tapi di sini adalah banyak praktek plus point of view yang coba kalian tanamkan kepada anak-anak didik. Tapi untuk tahun ini kan penerimaan mahasiswa baru nih. Iya, benar. Ini juga penting kan? Maksudnya pasti ada harga yang harus dibayar, ada promo-promo apa yang sedang kalian siapkan? Ada investasi yang harus ditanamkan di awal ya. Benar. Ini Miss Data nih jagonya nih. Yes, ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu sama anak-anak gitu ya. Kak, jadi untuk pendaftaran kita ada per gelombang begitu. Dan sekarang kita sedang ada di gelombang kedua. Iya, yang akan berakhir di tanggal 28 Februari. 28 Februari, sekarang udah tanggal 16. Iya, lagi sedikit banget gitu. Jadi untuk 12 hari lagi, 12 hari lagi ya. Bener. Ya, jadi untuk di gelombang kedua sendiri kita untuk all campuses itu ada diskon sebesar 500.000. Wow. Yes, tapi khusus nih untuk di kampus cabang Ubud ya. Itu sebesar 2 juta. Yang baru 2 kan, juta rupiah. Iya. Ya, ini our Medi baby tapi dengan quality yang sama, gedung yang sama, fasilitas semuanya. Oke, lanjut. Ya, jadi sekarang kita sedang ada di gelombang kedua dan mungkin kalau misalnya kelewatan nih akan ke gelombang ketiga. Tentu dengan diskon yang akan berbeda. Benar. Begitu. Oke, tapi kenapa harus menunggu gelombang yang lain kalau gelombang sekarang? Yes, betul banget. Repot banget sih nanti. Yang ada ya sekarang aja fokus ya. Bener. Tapi dengan investasi penawaran tadi ya. Nah, tadi kan Intan sempat mention adalah tentang Medi Ubud, this is your baby. Our new baby bala-bala. Nah, coba diceritain baby bala-bala ini seperti apa? Nah, kampus kita yang di Ubud ini adalah kampus kita yang kelima. Itu tempatnya di Singakerte. Dan kita udah mulai pendaftaran. Dan besok kita ada Medi Ubud Open House, which is memang limited. Karena kita really pay attention to quality. Jadi yang kita undang memang terbatas ke kampus. Kemudian kita kenalin our new baby Ubud, kita liatin fasilitasnya, kita kasih program-program. Dan ini khusus untuk yang mau daftar di Ubud itu memang diskonnya 2 juta untuk tahun ini ya. Dan kemudahan-kemudahan lain juga nanti pasti akan ada aja. Bener, update aja di Instagram, biasa ada promo-promo menarik tuh ya. Wow, luar biasa. Biasanya dalam rangka Dies Natalis lah, kemudian ulang tahun Dies Natalis, lagi opening, ada lagi kejutan-kejutan. Bener, kemarin Valentine ya biasalah coklat coklat. Bener. Wah, aku sih menarik ya. Tadi kan Intan sempat bahas juga bahwa sebenarnya secara quality kalian kan ada hampir di mana-mana ya. Singaraja. Nanti kita akan kasih tahu ada di mana aja sih sebenarnya Medi. Itu berarti secara quality itu sama ya. Sama. Dari Mediterranean Group ini. Oke. Nah, sekarang ada di mana saja Mediterranean itu dulu. Untuk Mediterranean Bali kita ada di Karangasem. Singaraja, Bangli, dan Pasar yang bisa kita sebut Mediterranean Bali Headquarters. Kemudian yang paling baru itu ada di Ubud. Gitu. Jadi tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Miss Intan. Semua sama dengan fasilitas dan sebagainya, standar, kurikulum, pembelajaran, kegiatan engagement, interview practice, kemudian hotel-hotel juga datang ke semua kampus, asosiasi juga semua datang. Jadi jangan berkecil hati ketika kamu misalnya kuliahnya di Karangasem, sama aja betul. Karena masa depan untuk anak muda itu tidak memandang mereka dari mana. Semua orang memiliki hak dan akses yang seharusnya sama. Informasinya seharusnya sama. Asalkan pola pikirnya mau diajar. Kalau di kampung tapi lo nggak mau merubah perspektif itu, ya nggak bakal bisa juga. Uniknya Kak, biasanya anak-anak yang dari pedalaman, yang dari jauh itu daya juangnya luar biasa tinggi. Singaraja mantap banget ya. Tangannya jangan tanya bagaimana pengorbanan kita untuk bisa hidup di sini. Itu daya juangnya beda kan. Kayak gitu Kak, prestasinya tuh membumbung tinggi. Luar biasa. Lebih luar biasa lagi, masih ada satu segmen sekali lagi buat kamu yang punya pertanyaan seputar Mediterranean Bali, silahkan langsung komen di Instagram mediterranean.bali. Dodi Yosandra, Intan dan juga Deta akan kembali lagi setelah yang satu ini. Phoenix The Hardest Radio Station masih ngobrol sama teman-teman dari Mediterranean. Masih ada Intan dan juga Deta. Kalau biasa dipanggil Miss Intan dan Miss Deta. Cuma boleh nggak sih manggil Intan sama Deta? Boleh banget ya.
Oke, tadi kan kita udah nge-invite teman-teman kalau misalkan kamu dengerin talk show ini plus nonton live di Instagram mediterranean.bali. Ada beberapa teman-teman udah nanya, boleh aku tanya sama kalian ya. Aku sudah dapat dari hari ini aku punya produser spesial dari tim Mediterranean, ada Alfi. Dari tim digitalku bernama Alfi. Jadi dua Alfi membantu aku. Ada pertanyaan dari Diana yang pertama. Dia nanya adalah gimana sih sebenarnya tutor untuk gabung ke Mediterranean? Oke. Untuk tutor nih ya Kak ya, jadi kita di sini untuk gabung kita ada 2 cara sebenarnya, online dan offline. So juga buat teman-teman yang di luar Bali yang nggak usah pusing-pusing, nggak usah bingung-bingung sampai galau caranya daftar, yes kan? Kita tinggal buka link Instagram, kemudian sana sudah tercantum link pendaftaran, di bio, tinggal diklik, kemudian daftar. Ikuti prosedur biasa dokumen harus lampiri. Data tuh penting banget. Sesimpel itu. Biar kita bisa tracing. Jadi siapapun yang ngeklik itu akan dapat informasi dengan lengkap. Iya. Baik, itu yang pertama ya. Jadi nanti tinggal diisi data diri, kemudian tinggal pulang R-nya. Beda. Yes, kemudian tinggal yang paling penting nih Kak, kita harus ada biaya registrasi. Nanti untuk yang online itu nanti kita sudah ada terdaftar atau sudah tercantum ininya rekening. Ya, benar. Pembayarannya itu sebesar 200.000 untuk registrasi. Terjangkau sekali. Betul, yes. Kemudian yang offline, ya tinggal datang tuh ke kampus Mediterranean Bali Headquarters atau ke masing-masing daerah ya, mungkin Karangasem langsung ke kampus Karangasem, ke Singaraja langsung ke kampus Singaraja, Bangli dan mungkin Ubud juga sudah buka. Kita udah buka. Dan udah ada yang banyak pertanyaan karena ada yang nanya, Medi Ubud udah buka belum sih? Udah banget, udah bisa digas. Besok kita open house. Kita bisa open house. Dan yang daftar besok itu khusus biaya pendaftarannya diskon 50%. Wow, bayarnya 100.000 aja kalau yang mau daftar di Ubud besok. Khusus besok coffee shop bisa ngabisin lebih dari 100. Yes, mungkin buat ayamnya nambah. Oke. Terus itu untuk yang offline ya. Ya, jadi yang offline tinggal datang ke kampus, kemudian nanti disapa gitu ya, disapa oleh front office, kemudian akan diberikan informasi dan kemudian tinggal daftar aja dan jangan lupa untuk membawa persyaratan. Yang pertama ada biaya registrasi. Kemudian ya paling ya administratif banget ya, kayak KTP, KK, akte, ijazah, dan pas foto. Kayak daftar biasa ya. Yes, betul. Tapi kalau punya pertanyaan, disitulah saatnya kamu nanya apapun akan dijawab. Yes, betul. Daripada lo kayak mikir, ntar ya lupa nanya. Bikin list pertanyaan dari malam ini. Kan, mau nanya apa ya besok ke kampus ya. Terus ada juga dari Harry. Selamat malam buat Harry. Kata dia, apakah benar ada sistem interview ketika masuk Mediterranean Bali? Cepat banget bilang iya. Gue interviewer ya. Wow. Seperti apa sistem interview? Sebenarnya kalau interview itu seperti yang kita bilang tadi. Jadi interview itu adalah proses untuk mengetahui ini minat sama bakat anaknya di mana. Jadi it's not only screening. Karena kita percaya banget gak ada anak yang tidak bisa untuk menggapai sesuatu. Setuju. Jadi proses interview itu adalah lebih ke nanya minat sama bakatnya kemana, potensinya di mana, udah punya pengalaman belum, bahasa Inggrisnya kayak gimana. Jadi saat interview itulah kita tahu anaknya ini masuk ke golongan atau kategori kayak gimana. Lo cuma ngarahin berarti kan, maksudnya sesuai passion. Kan ada beberapa anak-anak yang nggak tahu passionku apa, bakatku apa. Tapi dikasih jalan yang lebih kita terang. Kita kasih jalan karena kita wanti-wanti banget ya, jurusan yang diambil harus benar-benar sesuai sama passion sama kemampuan. Dan yang paling penting itu udah level bahasa Inggris. Karena di interview itu kita tanya, kita gali nih anak level bahasa Inggrisnya di mana untuk bisa ngasih treatment yang tepat. Jadi bukan untuk menyeleksi, tapi lebih ngasih treatment yang tepat. Jadi kalau yang pendaftar pertama kita ada free speak up class namanya. Itu gratis, itu selama 2 bulan, 20 kali pertemuan. 20 kali pertemuan itu konsisten dan intensif banget. Senin sampai Jumat sekali pertemuan itu 3 jam, is totally like speaking and listening, drilling, practicing. Supaya nanti saat mereka kuliah mereka udah bisa adjust themselves in English especially. Jadi proses interviewnya kayak gitu. Jadi kalau mereka mikir, aduh aku di interview, aku diseleksi, sebenarnya yang buat anak-anak yang nggak lulus ke Medi itu bukan bahasa Inggrisnya, bukan kemampuannya, tapi lebih ke attitude-nya. Ini kalau kita tanya komitmen, ini rambut panjang bisa dipotong nggak? Kalau dia udah pasti nggak bisa juga. Kalau rambut botak ini udah rapi ya. Di atas itu rapi sih ya, klinis. Jadi kalau interview itu sebenarnya untuk ngecek mereka bahasa Inggrisnya level mana, minatnya di mana. Kemudian interview yang kita kasih itu adalah
komitmen andaikan kalau kamu masuk ke Medi, nanti yang kamu akan dapatkan adalah begini. Siapkan dirimu untuk begini. Caranya adalah begini. Follow Instagram kita, ikuti rules kita. Dan itulah kasih motivasi, kasih encouragement gitu. Sebenarnya lo tuh ngasih ilmu, ngasih iya sih sebenarnya. Karena aku percaya banget sama one-on-one touch. Iya. Soalnya kalau ngomong satu kelas itu kayak banyak banget kan susah. Tapi kalau personal itu tahu banget. Iya. Ya harus benar hidup sih, Anda. Iya. Begitu. Makanya ketika curhat pun kita harus one on one. Iya. Ya kan? Bertiga ini udah kebanyakan. Kebanyakan. Ada yang ember mulutnya kayak gitu ya. Bocor kan ada cepu ya. Ada cepunya. Jadi bocoran hari ini mudah-mudahan Heri udah puas ya. Terus ada juga yang nanya dari ini lupa aku. Tapi pertanyaannya adalah kalau jurusan front office itu dominan prakteknya kemana sih? Iya. Nah kalau front office kalau kita tahu kan front office sudah pasti satu ngasih informasi. Iya. Dua mainnya sistem. Sistem pendaftaran, sistem booking, sistem check-in, sistem check-out, karena dan bahasa. Sekarang online juga ya. Yes, benar. Semuanya ya kita udah ada banyak platform untuk check-in di hotel. Jadi udah pasti itu. Kita pakai sistem namanya VHP di kampus. VHP ya. Kemudian udah pasti bahasa. Kemudian yang ketiga ya pasti confidence to di semuanya. Jadi front office itu lebih ke sistem bahasa. Practical public speaking komunikasi. Terima kasih untuk semua penanya. Walaupun gak semuanya bisa kita bahas malam hari ini karena waktu juga ya. Ini gak berasa hampir sejam loh guys. Iya. Karena waktu aku 45 menit aja. Nambah 3 jam lagi. 3 kalian belajar sama marketingku influence. Baik. Cukup hari ini karena next kita akan ngobrol lagi. Tadi ngomongin tentang mekanisme udah tips deh terakhir. Tips untuk calon-calon meditizen yang baru nih atau mungkin baru di pikiran. Kan gak masalah dong. Apa yang ingin kalian sampaikan dari mesin? Sebenarnya yang kita mau bilang itu adalah pertama, peluang kerja itu banyak. Di hospitality itu banyak, mau di dalam negeri, di luar negeri, di hotel, di kapal pesiar itu banyak. Sekarang tergantung kaliannya mau cari jalan yang seperti apa. Jadi kalau once you come to Mediterranean Bali, jujur kita bukan hanya membimbing, kita nggak cuma ngelatih, tapi kita membimbing, kita kasih jalan yang bagus, kita kasih jalan yang benar, kita kasih akses cara kerja yang benar. Dan andaikan kalau misalnya alumni Mediterranean Bali masih ragu mau ambil jurusan apa, konsultasi selalu open. Dan yang mau kita wanti-wanti adalah Mediterranean Bali bukan hanya kampus, tapi this is your second home. Jadi treatlah kita itu ya kayak kakak, kayak temen. Jadi nggak ada istilah malu-malu lo mau nanya? No, nggak ada. Semua masalah kehidupan Anda. Saya suka apalagi kalau kayak gitu di sini di kantor. Iya, karena kalau sekali lagi kampus itu bukan tempat hanya sekedar belajar, tapi kalian datang ke kampus untuk prepare your future. Jadi untuk prepare itu kalian harus tahu kalian mau kemana, caranya bagaimana. Goalsnya kayak apa? Dan kita di sini kayak Deta, aku, Alfi dan semua tim di sini kita punya komitmen yang sama bahwa keberadaan kita di sini harus menjadi akses yang bagus untuk anak-anak. Jadi pesan untuk meditizen di kampus everything is complete, fasilitas ada, instrukturnya sudah ada, kemudian akses untuk training ada, akses untuk kerja ada, interview diajarin, buat dokumen diajarin, semuanya kita ada. Jadi kalian hanya perlu kayak menyiapkan diri and come with us, go along with us, gitu sih. Pertanyaan besarnya adalah ada nggak kemauan dari kaliannya? Nah, tapi yang aku salut Kak ya, anak-anak muda sekarang itu mereka kenceng, kompetitif. Iya, kompetitif. Kemudian mereka itu benar-benar set goal, mereka tahu mau kemana. Itu yang aku suka. Kemudian yang aku suka mereka PD-nya tinggi. Betul. Dan anak-anak muda sekarang itu cerdas. Mereka kok nggak percaya, mereka langsung search komen, FBI-nya muncul. Iya, benar. Jadi itu yang aku suka banget. Karena memang semakin canggih ya. Mungkin kalau kita flashback ke 6 tahun yang lalu, generasinya akan berbeda. Jadi masih ngikutin apa kata teman, orang tua. Kalau sekarang lebih kepada, gue tahu alasan gue kenapa gue masuk Philips, gue tahu alasan gue masuk Mediterranean. Bener, aku suka banget sama anak-anak muda yang kayak gitu. Bener, dan itu terbukti kok dari beberapa orang yang mungkin pun di sini kan Finars kan muda-muda semua ya. Jadi kita tahu, ya udah, kita udah tahu goals mereka apa dan apa yang mereka mau. Kak, aku mau sharing lagi dikit aja. Ada alumni Mediterranean Karangasem, namanya Kade Oga, umurnya baru 19 tahun. Dia memang dari awal aku interview komitmennya mau ke kapal. Miss tahun depan saya mau kapal, kejadian. Bahkan baru 2 bulan dia dapat nominee the best employee di kapal. Boleh deh cek di Instagram. Kade Oga namanya. Itu umurnya masih 19 tahun, masih muda, tapi dia udah punya goals, vivid goal dia mau kemana. Terjadi. Mantap, luar biasa. Berarti emang mindset lo yang harus dirubah ya. Dari
dari Deta, sosial media Mediterranean Bali, boleh di-share ada di mana aja? Untuk yang sosial media, yang pertama kita ada di Instagram, Mediterranean.bali. Kemudian kita juga ada TikTok. Kita ada YouTube juga ya. Ada YouTube, ada IG, ada TikTok. Semuanya lengkap ada di situ. Ada kalau Facebook, mau nanya-nanya boleh di situ. Oh, boleh 24 banget. jam. Oh iya, itu kakaknya. Iya. Ya enggak lah, jam 10 malam udah kasihan. Besok pagi aja tanya lagi, kasihan mereka tidur. Nanyanya boleh sih, jawabnya besok. Iya. Oke. Waktu tidak terasa, kita hampir selesai ngobrol. Padahal ini seru-serunya. Next kalian sih harus mampir lagi ya. Tapi the last closing statement dari perwakilan Intan deh. Iya, Mediterranean Bali kita commit to quality. Commit to quality. We Mediterranean Bali, we commit to quality. Quality-nya seperti apa? Fasilitas kita quality, proses pelatihannya kita quality, proses bimbingannya quality, dicarikan tempat kerja yang quality. Jadi mindsetnya adalah masuk ke Medi itu nggak harus udah bagus, nggak. Setelah di Medi lah kalian jadi orang yang berkualitas. Ya, we commit to that. Thank you so much buat Viners yang dengerin hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat dan paling tidak adalah membuka sedikit pikiran. Ada jalan di mana kamu siap dituntun, diarahkan. Sekarang kamu tinggal milih mau jalan yang seperti apa. Tapi kalau Doi pribadi sudah jelas-jelas ada Mediterranean Bali yang bisa menjadi solusi atau teman kamu, orang tua kamu untuk mencapai goals-nya kamu. Setiap orang punya goals dan apakah kamu siap untuk mewujudkannya? Siap-siap bersama Mediterranean Bali. Dodi Yosandra pamit. So keep your imagination and always try to make it come true. Bye-bye.